Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Wa qala aidan wa laqad darabna lin-nasi bi hadzal qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah banyak dilimpahkan pada kita sekalian. Bahkan kalau kita membicarakan masalah nikmat, rasanya tidak akan pernah habis. Mengingat banyaknya karunia yang sudah diberikan pada kita, dan kami yakin bahwa kita merasakan hal itu. Namun walaupun sudah terlalu banyak Allah memberikan nikmat kepada manusia, namun menurut firman Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit kamu bersyukur. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kamu mengingat. Qalilan ma yu'minun, bahkan sedikit kamu beriman. Wa aksaruhumul fasiqun, kebanyakan manusia itu fasik. Wa aksaruhumul dzalimun, kebanyakan manusia zalim. Wa aksarum la ya'lamun, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak tahu. Makanya dengan kita ngaji, mendengarkan keterangan, insya Allah kita akan mengetahui, menyadari, dan akhirnya bisa mensyukurinya. Karena tadi dari awal sudah kami sampaikan beberapa ayat, termasuk ayat 54 dalam surat 18, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an min kulli masal. Sungguh aku telah mengulang-ulang, tidak hanya sekali, mengulang-ulang berbagai macam contoh dalam Al-Quran untuk kehidupan manusia. Manusia benar-benar membantah. Manusia banyak membantah. Nah,
Ayat ini juga sering kami sampaikan lewat khutbah Jumat. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu bercerita, pernah suatu malam Nabi itu bangun langsung menuju ke rumah Fatimah dan mengetuk pintu rumah Fatimah. Ya Fatimah, Baya Ali, ala tusalliyani. Nah, Fatimah, Ali, tangi, salat tangi, cara bahasa kita. Ali jawab manasno utek. Ya Rasulullah, inna anggusana biadillah. In ba'asana ba'asna. Kanjeng Nabi, jiwa kami itu ada di genggaman Allah. Nanti kalau Allah berkehendak membangunkan kami, kami pasti akan bangun. Itu jawaban yang manasna utek ini kan. Enak, nggih. Kanjeng Nabi. Matur nuwun, lamun enak ya bahasa kita. Mbok tangi, buka tangi. Wis gak tangi, jawabane manas tak pikir. Lalu Ali menceritakan selanjutnya, setelah aku menjawab seperti itu, Nabi meninggalkan rumah kami sambil menepuk pahanya, bokok roh. Nepuk pahane musik gurung tangi sambil membaca akhir dari ayat 54, baganal insanu aktsara syai'in jadala. Memang kebanyakan manusia itu membantah. Dinasehati gak matur kasih, tapi malah geruneng. Padahal nasihat berulang-ulang kali disampaikan dalam firman Allah, fadzakir inna ba'di dzikra. Ingatkan Muhammad, barangkali peringatan itu bisa membawa manfaat. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan Muhammad karena tugas kamu adalah mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan Muhammad karena peringatan itu bermanfaat bagi orang iman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan Muhammad karena peringatan itu bermanfaat bagi orang iman. Kalau orang itu beriman, dengan mendengarkan peringatan pasti bisa mengambil manfaat. Muni iman duwene nasihat kok gak iso ngambil manfaat, perlu dikoreksi malih Pak imane. Ada yang salah. Kenapa? Ada aja yang lain. Famalahum manifang kirati muridin ka'annahum kumurum musta'ufirah farat min qasmarah. Kenapa sih mereka berpaling dari peringatan? Mereka lari dari peringatan seperti khimar lari takut singa. Melayu tadi pun banter. Apa mana melayune wedi diterkam singa. Tambah cepet. Lah ya krungu keterangan kok wedi koyok khimar wedi diterkam singa. Itu Allah. Mamalahum anit tadkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan seakan-akan mereka bagaikan khimar yang lari. Tidak hanya sekedar lari, tapi lari karena takut diterkam harimau. Lari sifat alis. Sifat kuping atau sifat alis. Lari kencang.
Lah ya kok aneh wong nasihati manfaat kok malah lari. Makanya berapa? Dalam surat 6 ayat 125 Allah telah berfirman, "Wa may yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan karajan ka'annama yas'adu fis sama." Kadzalika yaj'alullahu rizqan lil ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidayah, maka Allah melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, pikirannya di dalam Islam. Menerima aturan-aturan Allah itu senang, semangat dalam mengerjakan. Namun barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, Allah menjadikan hatinya sesak, sempit, seakan-akan naik ke langit, berat. Sapa iso ngono? Iya kono. Iya kono. Kok gak dibalik? Kalau kono iso, kenapa saya gak isa? Dan mestinya dijadikan ukuran. Kalau dia bisa, kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Ini pasti ada hal-hal yang belum tepat. Dicari di mana kelemahan saya, di mana kekurangan saya, di mana kesalahan saya. Makanya nih surat 5 ayat 105, alaikum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, koreksilah diri kalian masing-masing. Gerayai diri ini. Napa gerayai diri ini? Mengkoreksi diri, introspeksi diri. Nah ngoreksi wong liya gampang, Pak. Ngoreksi diri sendiri itu yang paling sulit. Nggih, angel, Pak. Jarine wong-wong nyebul klipe wong iso, nyebul klipe dhewe gak iso. Sebelum klip meniki. Oh nyebul dhewe napa. Ya itu hanya istilah aja, Pak. Nanti wong yang mau melak ngoten nak goleki kekurangane wong, kesalahane wong, enak, Pak, gampang. Makanya ketika Nabi mendengar orang ngerasani orang lain langsung nyere, tolong bersihkan gigimu. Maksud Rasulullah, kamu barusan celilitan daging kancamu. Celilitan daging kancamu sing mati. Ana wong kancane mati, dagingnya digoreng, dipangan, jelilit. Jadi ngerasani wong iku padha karo mangan dagingnya kancane. Para bapak sahabat ibu, itulah sekilas ngebatimah dan jadi pahami. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Babu akab ba asmain. Okay. Bab luwih senenge jeneng ilallah. Allah itu menyukai nama orang, nama anak Abdullah wa Abdurrahman. Nama-nama yang paling disukai oleh Allah. Akaba asma'in ilallah, luwih senengi jeneng kanggone Allah. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Ibnu Umar bercerita, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum sak temene luweh senenge jeneng sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Lah tangga kula niku jenenge Kliwon. Legi, lha nggih. Kemis.
Akad. Kanca kula malah niku akad niku. Kanca sekolah biyen. Ya memang wong desa, Pak. Wong Ploso nggih jeneng niki pun Paiman, Paijo. Babu tasmiyatul maulud, bab memberi nama anak Abdurrahman. Ya ini Pak ya. Sampai 3 bab sendiri. An Jabir bin Abdullah, kalau tadi Abdullah bin Umar, sama sekarang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, yaqulu ngucap sapa Jabir, wulida dilairake lirajulin kedue wong lanang, ada seorang laki-laki istrinya melahirkan anak, minas saking kita, gulamun anak lanang. Wasamahu mongkon jenengno sapa rajul ing anak Al-Qasim. Qasim. Fakulna ngucap ingsun Jabir lana nikah. Orang juluki ingsun ing sira Abul Qasim ing panggilan Abul Qasim. Walanun imuka lan orang nyenengake ingsun ing sira ainan ing mata. Wa ata mongko teka sapa rajul an-nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada karo mongko nutur sapa rajul dalika ing mengkono masalah ya, lalu maring kanjeng Nabi. Fakalan menjawab sapa Nabi ismi jenengno sira ibnaka ing anak lanang sira Abdurrahman. Jabir bin Abdullah bercerita, tetangga saya istrinya melahirkan. Lalu anaknya diberi nama Qasim. Saya mendengarnya langsung menemui lelaki itu. Saya tidak akan memanggil kamu dengan panggilan Abul Qasim. Dan saya tidak merasa senang dengan mendengar kamu memberikan nama anak kamu dengan nama Qasim. Akhirnya orang itu merasa tidak enak, Pak, barangkali, lalu datang kepada Nabi, ya Rasul, istri saya itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu saya beri nama Qasim. Ternyata Jabir bilang gini. Lalu Nabi menimpali, berikan nama anakmu dengan nama Abdurrahman hamba Allah. Jadi misalnya memberi nama anak dengan nama Allah itu harus diikut sertakan Abdun. Ada yang diberi tambahan Muhammad Kohar, Muhammad Jabar. Sing paling tua di Abdul, Pak. Abdul Jabar, Abdul Kohar, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Gafur. Abdul Gafur, Abdul Wahid, Abdul Salam. Karena ternyata, Pak, nama itu berpengaruh loh, Pak. Cuma cara sakniki niku ngerubah nama nggih. Kuwi Pak, biasane kuwatah. Soale larang ngerubah
akto ya Pak. Merubah akto saniki mboten gampang-gampang. Dulu ada seorang pemuda ditanya oleh Nabi, "Man ismuka?" Namamu siapa? "Ismi Hasnun." Nama saya Hasnun. Qala Wal anta Sahlun. Berubah saja nama kamu dengan nama Sahel. Qala la samanihi abi. Tidak ya Rasul, nama ini nama pilihan bapak saya. Ternyata apa yang terjadi Pak? Tidak henti-hentinya keluarga bapak ditimpa kesusahan. Hasnun maknanya susah. Sementara Sahlun maknanya gampang. Nih, walaupun sak jeneng men lane kalau nggak ada jamaah pengajian Pak yang Solo, manggut nang Sidoarjo. Bapak sampean hebat Pak, kayak jeneng sampean. Saking wong Indonesia asline pun sae Pak, nami sampean niku Salim. Karena wong Solo pilih slamet. Kan asline Salim ya Pak. Muslim Salim. Nah wong Jawa slamet. Asline niku jelas mun karepe mun sae Pak. Salim. Fahim. Fahmi. Jadi nama-nama yang kira-kira membawa makna namanya. Babu tasmiyatil maulud Abdullah. Wa masakalu wassalata alaihi. Bab memberi nama anak dengan nama Abdullah serta mengusap kepalanya dan mendoakan wassalata mendoakan Pak ya. Mboten nyolati. An Urwah bin Zubair wa Fatimah bintal Munzir bin Zubair. Urwah bin Zubair niku cerita juga Fatimah bintil Munzir bin Zubair, jadi putune Zubair. Lah namanya cerita bukan berarti dia melihat kayak kula jenengan ceritakan Nabi Nuh, Nabi Nuh. Ya seperti itulah Pak. Ini anaknya Zubair yang cerita, anak Barit mungkin Pak ya. Kali putune. Jadi menceritakan apa yang dulu terjadi. Mulane enten Pak. Ya seorang ustadz cuma mboten disebut namanya. Wonten kanca saking Nganjuk. Ya kebetulan napa sengaja datang niku namung krana niku napa wonten keperluan lain sing jelas tenggen kula nggih. Biyen nate mondok teng ngriku. Kula niku beberapa hari akhir ini mendengar seorang ustadz menyampaikan keterangan begini. Orang sekarang itu aneh. Dikit-dikit ibak Nabi. Umurnya lo kapan tahuan Nabi itu. Ini ya apa kok ngoten niku. Itu namanya orang goblik bin tulul. Enten ya Pak. Enten lari khotbah. Banten niku kan piyambake nyerahne imame teng kula. Selesai salat niku enten samping kula niku ustaz kan. Ngelok nih. Kon kapan le ngaji nang Imam Ghazali? Langsung Pak.
Lakone lho kapan melu ngaji Kanjeng Nabi? Kok senterama Nabi Dawud kapan roh Nabi? Dia menerangkan kisahnya Imam Al-Ghazali karena ada bukunya. Awakmu yang ngono, awak dhewe yang ngono. Ngomong apa niku? Kapan kan ngaji nang Imam Ghazali? Ya jenenge mematahkan semangat. Memangnya lari sik niku, Pak. Jadi ini kalau dia bilang kapan dong Nabi? Jawabannya ya Rasulullah telah berpesan tarong tubikum amro ini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian dijamin tidak akan tersesat. Antadilu mata masakum bima. Kalian dijamin tidak akan tersesat selama mau berpegang kepada dua perkara. Kita bilang Al-Quran wa sunnata Rasul, sunnah Rasul al-hadis. Kalau ngucap sapa Urwah dan Fatimah. Hajarat kharajat metu sapa Asma. Ini malam baik Pak sing diterang lagi baik. Fatimah niku putune Asma. Mbah lanange jenenge Zubair. Asma niku anaknya Abu Bakar. Zubair mantune Abu Bakar. Niki sing cerita siji anake Zubair, nomor kalih putune Zubair. Kena hajarat nalikane hijrah sapa Asma. Sementara waya Asma belah hamil di Abdullah bin Zubair. Jadi Urwah niku anak mbarep, Pak. Anak mbarepe Zubair. Anak Anas sing malih, Pak. Anas niku bapake jenenge Malik, ibuke jenenge Umi Sulaim. Malik mati, bojo ibune Anas dirabi Abu Talha. Anas bisa nerangno kisah Abu Talha soalnya bojone Abu Talha ku ibuke Anas. Adik pun lumayan ditinggal mati Malik niku Anas pun rada gede, Pak. Pakodimat monggo teka sapa Asma Kubaa ing desa Kuba. Panafisat monggo nifas niku saged makna haid, saged makna melahirkan. Jadi mboten setiap kalimat nifas maknane haid, saged nifas bermakna melahirkan. Bi Abdullah lawan Abdullah di Kuba. Sampai di Kuba kandungannya terasa sakit, tanda-tanda akan melahirkan. Suma kharajat nuli metu sapa Asma khina nufisat nalikane wis nglairno. Metu nandi ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukan nikau supaya ngimunisasi Pak. Dulangi supaya dulangi sapa Nabi ing anak. Fa'akhadahu monggo ngangkat ing anak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha saking Asma. Jadi digendong Asma, dibaton kanjeng Nabi, ditarik kanjeng Nabi.
Wa doahu mongko nyele sapa nabi ing bayi fi khajri ing dalem pangkuane Kanjeng Nabi. Bahkan hal itu tidak jarang berarti sering, Pak. Tidak jarang Nabi itu dipipisi. Tapi nak lari, nak ngoten niku Pak nggih, lari jalur khususnya kencingnya belum najis, cukup digerojok mawon. Tapi nak arek bayi niku cewek sejak lahir pipisnya sudah najis. Mbon tadi takon apa sebab nggih niku kodrate. Jadi anak yang belum makan pipisnya kalau itu laki-laki belum dianggap najis. Namun anak perempuan walaupun belum makan kencingnya sudah dianggap najis. Sumataan ulin jaluk sapa nabi bitamrotin kelawan kurma. Jadi imunisasi nabi niku dengan kurma, Pak. Kala Urwa, kala Aisyah, wa makasna mongko meneng ingsun saatan sak saat. Nadami suhang golek ingsun ing kurma. Karena Nabi minta kurma, saya diam sejenak berpikir untuk mencari kurma. Qabla an najida sadurunge nemu ingsun ing kurma. Jadi sebelum saya menemukan kurma, saya sempat berpikir, boleh nanti kira. Akhirnya setelah mendapatkan kurma, diberikan Nabi, fama doha mongko mamah sapa Nabi ing kurma. Nabi mengunyahnya, dikunyah halus. Semada saka hamil doake sapa Nabi ing kurma fihi ing dalam mulutnya bayi. Jadi manten dikunyah lembut, dilebokno teng cangkeme arek niku. Niku cara mengimunisasi. Jadi makanan yang pertama masuk ke perut bayi tadi adalah ludah dan kunyahan kurma dari mulutnya Nabi. Wa inna awala syai'in mengkosapene awal suci-suci, artinya pertama kali bahwa kang mlebu batnau ing wetenge arek lari tu Rasulillah yekti idune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semakalat nuli ngucap sapa Asma. Jadi Asma memperhatikan apa yang dilakukan Nabi terhadap putranya tadi, Pak. Mbon malih itu keringetnya Nabi ini kan mau Pak disimpan Anas Abu Talha. Jadi tidur siang itu pas nang masjid nang pripun kok saged keringetan Nabi ditadai, Pak. Ditadai ngoten disok teng botol. Nah, potongan rambutnya Nabi ketika cukur ngoten dilebokno botol. Lha ngoten pesen kali wargane meneh-meneh nak aku mati tolong ini jadikan parfum saya di kain kapan saya. Jadi mboten golek 1000 bunga atau nah. Ban menso keringetnya Nabi sing damel pengharum
Kapan nih Bapak? Lah wong itu nih Pak. Kanjeng itu nih ditampani ya Pak. Itu nih Nabi ini wangi Bu. Mboten kaya itu pula sampean. Nabi poso. Nah. Sema masa kau boleh ngusap, jadi diusap sirai kali kanjeng Nabi. Ing bayi wasala lan ndongakno sapa Nabi alai ngatasi bayi. Wa samau lan jenengno sapa Nabi ing bayi Abdullah. Abdullah ngene Abdullah bin Zubair, jadi ini anak yang kedua. Oh, bener kedua bang juga wonten mundir ya Pak. Anak orang bin Zubair, Bapak Timah bin Mundir bin Zubair, berarti nggak ada anak Mundir, nggak ada anak Urwah, yang ketiga itu Abdillah. Semajaan nuli teko sapa si Abdullah. Wawa utai Abdullah ibnu Sabah Asinin umur 7 tahun. Setelah Abdullah umur 7 tahun, rumahnya pun tegas Pak. 7 tahun. 7 tahun tak kelas loro Pak. Niku teko tanggal Nabi Pak. Abdullah niku. Samanin atau mungkin 8 tahun. Li bayi'a supaya baiat sapa Abdullah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Abdullah umur 7 sampai 8 tahun, dia datang menemui Rasulullah ingin berjanji. Sumpah pemuda. Itu kali nggak Pak. Wa marulan merentano ing baiat atau ing Abdullah Bidalika kelawan mengono-ngono beat sapa Zubair. Ayahnya pun mendukung. Jadi anaknya punya inisiatif ya Mbak kepingin janji beat. Ayahnya mendukung. Jadi begitu Nabi melihat Abdullah menemui Nabi patah basama monggo mesem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memang raja senyum. Biyen enten presiden sing sugih senyum, Pak. Bun almarhum. Gak tahu ketok meremut. Nabi Abdullah. Begitu Nabi melihat Abdullah tersenyum, merasa senang, bangga dengan pertumbuhan Abdullah. Mau bilang kalimat sahabat Abdullah ilai maring Nabi. Akhirnya karena keinginan Abdullah menemui Nabi baiat, summa baya'ahu nulin baiat sapa Nabi ing Abdullah. Sesuai dengan keinginannya Nabi menuruti. Baiklah. Lah baiat ngoten mah. Macam-macam, ada yang baiat alal maut, baiat alal Islam. Alal maut sudah lewat karena perjuangan pun kaya awal-awal ketika Mekah masih dikuasai orang kafir. Makanya saya perlu cerita kembali kalau nanti ditegur tiang Pak.
menyampaikan khotbah, rupanya ketika mendengarkan khotbah niku bengkolo Pak pikirane. Cuma jenenge nggih khotbah gak wani negur. Kebetulan dia niku mempunyai kelebihan ahli pijat, Pak. Mungkin jenengan sekilas sakit gerabak, terutama Pak Merot, Pak Joko Roh mungkin ya. Satu saat kula ini butuh pijat, Pak. Begitu sampai di rumahnya dia bilang gini ya, beneran Pak sampean ngriki. Kula setengah kaget. Enten napa Pak beneran? Sampean khotbah wingi pun bener ah. Sing pundi Pak? Sampean nerangno mboten enten hijrah niku lho. Ampun bener ah. Kalau jawab, Pak, kula niku ket mulai belajar khotbah. Selalu berusaha menyampaikan firman Allah sabda Nabi, Pak. Jadi kalaupun saya menyampaikan tidak ada hijrah, itu bukan pemikiran saya, Pak. Nabi bersabda, la hijrah ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah kemenangan Mekah. Namun yang ada niat dan jihad. Niat ada, selanjutnya kesungguhan di dalam bekerja, beribadah. Enten Pak, hijrah dari jahiliyah ke Islam. Niku istilah sampean Pak. Istilah hijrah setelah kemenangan Mekah, wal muhajiru man hajara ila mana law anhu, itu jawab Nabi Pak. Hijrah sekarang adalah orang yang mampu meninggalkan larangan Allah. Ternyata tapi saya ini pun telas Pak, dulure kabeh pun mboten enten sak piyambake. Kepereng-kepereng piyambake niku ternyata termasuk muridé Panji. Muridé Panji, Pak. Anas bin Malik radhiyallahu qala Anas. Nah, niki Pak ya. Niki ceritanya panjang. Karena ana sapa ibnun anak lanang li Abi Talhah. Yastaki loro. Jadi Abi Talhah niku ngrabi ibuke Anas. Anak pertama sakit. Namun ya karena Abu Talhah ya Pak gerangan kegiatan kesehariannya apa ndak disebutkan. Wa kharaja monggo metu sapa Abu Talhah. Abu Talhah. Paku bida monggo dipundhut sapa anak. Jadi waktu Abu Talhah kisah anak ini sakit, bahkan sampai berujung kematian. Ngoten niku mboten dijujuli Pak cara bahasa teng mriki nggih. Ya teng mriki langsung. Halo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ngerti maksudnya. Jadi Abu Talhah lunga anake mati mboten diberitahu, Pak. Palama roja'a semangsane bali sapa Abu Talhah. Setelah sore hari mungkin bekerja jauh, Pak. Kala Abu Talhah sempat bertanya, ma fala ibni,
Utaya apa gawe sapa anak ingsun, artinya ya apa keadaane anakmu. Kolat ngucap sapa musolem wa askanu. Wa utaya anak askanu tenang. Wis gak rewel, jadi mati ya. Jawabannya askanu Pak. Alhamdulillah wis tenang gak rewel. Pahami Abu Talha wis waras. Soalnya ditinggal dalam keadaan loro. Mima kana saking barang kang ono sapa anak. Ya alhamdulillah dia sudah diam. Pakorobat monggo nyuguhake sapa Ummu Sulaim ilahi maring Abu Talha al asaa Pak nggih mboten isaa al asaa ing makan malam mboten isa. Ngoten iki mboten langsung ngandani nah anake mati. Masya Allah Pak, tabah ini loh, kayak ibu-ibu pengajian. Ketabahan hati Ummu Sulaim itu masalah kata jenengan Bu. Lah yang kehilangan anak lho kok iso tau menang. Gak nangis gak apa. Biasanya seorang ibu apa mana anak pertama nih dari Abu Talha ukurannya eluh itu gak iso mandek. Tapi Ummu Sulaim terlihat tegar. Pada asa maka makan malam sapa Abu Talha. Bahkan setelah malam hari suma asoba ngenani artinya gauli minha saking Ummu Sulaim sempat gauli bojone ngoten gak ngomong. Matang ngerti kira diciwer kupinge Pak. Anakmu mati dobli. Tahu menang Ummu Sulaim Pak. Palama parowo semasane wis rampung. Kalat Ummu Sulaim waru nutupono sira artinya mendemo asabya ing anak. Anakmu pendemen, anakmu wis gak ana. Sinten Pak sing mboten kaget. Kalama asbaka semangsane esuk sapa Abu Talha ata teko sapa Abu Talha Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pagi hari Abu Talha menemui Nabi. Wa baru mengabari sapa Abu Talha Nabi ya Rasul. Kemarin pagi itu saya pergi kerja, anak saya sakit. Sampai di rumah saya sudah sore, malam. Saya tanyakan pada istri saya bahwa anak saya sudah tidak rewel. Saya punya pemahaman dia sudah sembuh. Nah, setelah malam hari saya sempat menggauli istri saya. Setelah selesai dia bilang bahwa anaknya suruh saya memakamkannya. Pakola takon sama Nabi Rasul, kamu menggauli alailata malam itu? Kala na'am ya, saya sempat menggauli istri saya. Kala Nabi Allahumma barik lauma
Ya Allah berikanlah berkah kepada keduanya. Wawaladat monggo nglairna sapa misulan, artinya lanjutannya Pak. Gulaman ing bocah Pakola monggo ngucap li maring ingsun Anas line sapa putarka Ihmilhu gendong sira ing anak kata takti sehingga teko sira bi kelawan gawa anak an-nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1 tahun kemudian ibu melahirkan anak kembali dengan Abu Talha. Lalu Abu Talha menyuruh saya untuk mengantar anak itu ke rumah Nabi. Fata monggo teko sapa Anas bi kelawan gawana An-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpaksa Anas membawa anak dari ibunya, dari Abu Talha, berarti adik seibu selain lain ayah. Saya gendong menemui Nabi. Wa ba'asat lan ngirimake sapa Umi Sulaim ma'ahu satane Anas kita maratin kelawan pira-pira kurma. Jadi disuruh mengantar adiknya yang masih kecil, dibawakan beberapa butir kurma. Fa'akhodahu mongkong gendong ing anak sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi ama usaiun, apakah Anas membawa sesuatu? Kalau ngucap sapa wong akeh. Naam, nggih Kanjeng Nabi, rupane Anas beto sesuatu tamarotin beberapa biji kurma. Wa akhoda mongkon jupuk sapa Nabi ing kurma. Setelah mengangkat anak tadi, lalu mengambil kurma dari bawaan Anas. Wa madoha mongko mamah sapa Nabi ing kurma. Ya sebagaimana tadi di atas. Sema akhoda nuling jupuk sapa Nabi ing paman kurma mintihi saking mulutnya Nabi. Setelah diperkirakan halus, dikunyah halus, lalu diambil wajah Allah mongkon dadekno sapa Nabi kunyahan kurma pipis sabi ing dalem cangkeme bayi. Semakana kau nulin dulangi sapa Nabi ing bayi. Wa samaulan jenengna sapa Nabi ing bayi Abdullah. Abdullah bin Abi Talha. Kalau yang di atas Abdullah bin Zubair Pak ya. Abdullah bin Zubair. Makanya saya sering kali cerita di sana itu gudangnya nama Abdullah.
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Rawaka, Abdullah bin Tolka, Abdullah bin Ubay bin Mas bin Salul niku sing munafik niku. Jadi saking ya senenge Nabi mengatakan nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama Abdullah Abdurrahman. Makanya di sana banyak orang memberikan nama-nama anaknya dengan nama Abdullah. Makanya kalau di sana mencari nama Abdullah harus diikut sertakan ayahnya. Kalau eling bapak kula biyen kula kenal sing namine tiyang sing dipadosi bapak niku kanca ngaji. Cuma lain daerah, Pak. Jadi saking gen kula sekitar 7 kiloan. Goleki men kepethuk desane. Tanglet tiyang. Mas nuwun sewu daleme Mas Sofwan sinten? Pundi? Sofwan sinten, Pak? Ngriki niku enten 3 Pak Sofwan. Sofwan penjahit, Sofwan panjak, Sumer panjak ya. Sofwan ngaji, ngene iki sing kula goleki. Sofwan ngaji. Sofwan ngaji. Niku kan mlebet enten musolane. Saiki ngoten niku. Jadi padha-padha sopane goleki kebingungan, Pak. Selamat ya desa ben kula selamat e kok wadah. Selamat sapa? Selamat eko, selamat eko, selamat eko. Karena selamat donya akhirat. Ya jeneng selamat donya akhirat. Aman. Jadi ini Pak, kesimpulan yang bisa diambil dari kehidupan Umi Solem tentang ketabahan dan kesabaran. Bahkan dalam rawi lahir, setelah anak pertamanya Abu Talha meninggal, yang ya seperti tadi Pak ceritanya, Abu Talha diberikan 9 anak laki-laki dari Umi Solem. Semuanya hafal Al-Quran. Nah, ini berkat ketabahan dan kesabaran. Makanya nih ya Pak, dengan surat 3, Waladina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri-ciri orang mutakin ialah orang-orang yang bila mana mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ditambahkan doa, ini harus diamalkan juga. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabi menganjurkan doa itu kepada para sahabat. Kebetulan ketika itu didengar oleh Ummu Salamah. Ya Rasulullah, benar sekali. Dulu ketika suami saya, Pak Salamah meninggal, saya berdoa seperti yang Rasulullah ajarkan tadi. Ternyata Allah menggantikan saya suami yang lebih baik daripada suami saya, yaitu engkau. Jadi Pak Salama meninggal, Bu Salama ndonga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikanlah berikanlah pahala atas musibah yang menimpa kami dan berikanlah kami ganti yang lebih baik daripada musibah yang kami alami. Jadi makna wakhlif li khairan minha berarti kok mesti bojo malih. Jadi diberikan sesuatu yang lebih baik. Barang hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane di dalam Islam itu Kanjeng Nabi
tidak ada orang yang paling mulia dibandingkan dengan orang yang beriman. Coba, orang iman itu di saat menghadapi musibah, dia sabar, istirja, kebaikan untuknya. Di saat mendapatkan anugerah, dia bersyukur, mengucapkan hamdalah, bermanfaat untuknya. Nah, coba. Waktu sakit juga dia ingat kepada Allah, bersabar dan terus berdoa, manfaat baginya. Jadi sakti tiba malang mujure, wong iman itu serba untung. Makanya Al-Quran bertanya, yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kamu menganggap sama orang yang melihat, mengetahui, dan orang yang tidak melihat atau tidak mengetahui? Jawabannya tentu saja tidak. Artinya tidak sama. Orang yang tidak iman itu digambarkan orang yang tidak tahu. Orang yang beriman digambarkan orang yang mengetahui. Atau yastawil a'ma wal basir. Apakah kamu menganggap sama orang yang buta dengan orang yang melek? Orang kafir itu dianggap seperti orang yang buta. Tidak tahu hukum sama sekali. Tidak tahu aturan. Sedangkan orang yang beriman karena ngaji tahu, oh ini halal, oh ini haram. Kemarin malam Sabtu, betul ini malam Sabtu. Kebetulan ya alhamdulillah dijemput ngaji, ada beberapa orang. Dalam perjalanan itu ada yang bertanya macam-macam. Nah, antara lain pertanyaannya tentang masalah kuburan. Apa sih Pak hubungannya menabur bunga? Saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu dan sehubungan dengan apa yang saya dengar. Itu ada Pak di dalam hadisnya. Dan kalau saya hubungan dengan apa yang saya dengar dari seorang ustadz, ketika itu kalau tidak salah dari radio Suara Giri. Dalam pengajian itu ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, apa sih hubungannya tabur bunga di makam? Ustaz menjawab, bagus Bu, itu pertanyaan yang luar biasa. Si Ustadz menerangkan gini Bu ceritanya, ketika suatu saat Nabi berjalan bersama sahabat. Dalam perjalanannya Nabi melintasi sebuah makam. Lalu Nabi diperdengarkan suara rintian. Nah, dari dalam makam suara rintian, suara tangisan. Lalu Nabi mengambil daun kurma, kata Ustadz. Lalu ditaruh di atas makam masing-masing kubur. Di atas masing-masing kuburan. Terus saya berikan komentar kepada si penanya. Kalau yang saya kaji dari Al-Bukhari, Muslim, Nabi memotong pelepah kurma, lalu disigar menjadi dua bagian, ditancapkan ke masing-masing makam. Lalu sahabat bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa maksud
Rasulullah dengan menancapkan pelapa kurma. Nabi menjawab, asa ayu kofifa anuma ada bauma malam yai basa. Mudah-mudahan kedua mayat ini diringankan siksanya selama pelepah kurma ini belum kering. Ini jelas Pak ya, Nabi diperdengarkan suara tangisan dari dalam makam. Jadi kalau kita ingin itba, ya kita hendaknya cari pelepah kelopo. Itu pun dengan catatan kalau memang kita mendengar bahwa keluarga kita disiksa. Pirang-pirang dino gak enak atiku tak rungokne nangis. Misalkan seperti itu baru kita praktek. Makanya itu Pak, masalahnya di situ. Jadi saya kira lebih tepat kita mendoakan. Karena Islam mengajarkan baik itu dari keluarga maupun orang lain. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Islam pria wanita, mukmin pria wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Al ahya'i minhum wal amwat. Jadi ada tuntunan mendoakan orang lain. Allah maghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu juga anjuran doa kepada untuk orang lain. Jadi tidak harus sampai ke sana, kita berdoa di mana saja. Namun memang Nabi menganjurkan untuk sering-sering ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Kematian itu dadak. Sekarang ini sudah mendekati kenyataan dari semua sabda Nabi. Nanti kalau zaman sudah akhir, banyak orang mati mendadak. Tapi nih kalau mantuk ngaji akad niku wah kecelakaan malih yai rupane si aja banter-banter ya ditelok ae lho winginane mati yai teng mriki mantuk nyambut sawantap bis kalau mantuk ngaos niku hari akad malam si deloken alon-alon ae istri yai si ubah si anu dereng mati siapa? Coba. Entah. Kalau melihat keberadaannya, kayak parah Pak. Jadi itulah Pak. Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, dalam mengajarkan berbagai macam doa. Sebelum keluar dari rumah diajarkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan duduk baca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-'afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir raati. Allahumma fatni min bani yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azmati kana ta'ala min tahti. Allahumma inna nas'aluka fi nukurihim wa na'udzubika min sururihim. Ini ditulis dalam Riyadhus Shalihin jilid 2 juga. Nah, jadi kalau terjadi musibah, namanya musibah itu sudah ditentukan surat 9 ayat 51. Okay? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, musibah apapun tidak akan menimpa kami kecuali jika Allah telah menentukan. Nah, jadi kalaupun ditentukan terkena musibah, insya Allah tidak akan parah. Kalau nanti ditubruk arek sampai sekok kulo niku mepet bodi lusen. Tubruk dengar cerak. Jangan ini mboten tiba, mboten apa sih, lu mboten sadel. Sekok kulo ngajeng Pak mepet. Misalkan bilang kalau nelpon alumni pondok moro sepeda kula dititipaken kalau sing niku mun doang Pak. Kula diteraken mantuk. Benjing sore diterna sepeda mun dadi. Jadi sekali lagi namanya musibah itu memang sudah ada wa asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidak ada musibah yang terjadi di langit di bumi bahkan di dalam dirimu kecuali sudah ditentukan sebelum terjadi. Cuma kelasnya kelas berat, kelas ringan, kelas sedang. Sama pengajian ya mungkin itulah kajian kita untuk kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.